Shalom jemaat Tuhan, welcome to online service IFJF Padang. Saya sangat senang kita dapat beribadah bersama secara online. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari persiapkan diri dan keluarga and let's join to the service. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa bersama-sama, bisa beribadah pada hari ini. Kita menyembah Dia. Dalam firman Tuhan berkata bahwa kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu bagi kami. Kami datang padamu, kami bawa syukur kami bawa pujian penyembahan kami. Karena kami percaya tanpa Engkau Tuhan, tanpa hadirat-Mu Tuhan, kami Tuhan tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau memimpin hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyembah Engkau. Amin. Kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa jiwa kami, seluruh keberanian kami sujud menyembah Engkau pada hari ini. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Bersama-sama katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Serukan bersama-sama katakan, saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, sembah Dia, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku, dan ku menyembah-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku menyembah-Mu.
dengan segenap jiwa, dengan seluruh hidupku Tuhan, kami meninggikan-Mu. Oh, angkat suaramu, angkat hatimu, serukan bersama-sama. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. And I will worship You, Jesus, and I will worship You, and I will love You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. I will worship You. Sembah namanya. I will worship You, Jesus. Oh Jesus, I will worship You. Ku sembah nama-Mu Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus, ku agungkan nama-Mu. Bersama-sama naikkan syukur, naikkan pujian, bawa hati kita dalam hadirat-Nya. Ini saatnya kita memuji, ini saatnya kita menyembah. Oh, haleluya, haleluya, we worship You, Lord. Kami mengasihi-Mu, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami tetap menyembah-Mu Yesus, kami tetap memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Yesus. Kami sadari Tuhan bahwa Engkau tetap ada dalam segala situasi apapun bagi kami. Sama-sama dengan senang hati. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Lebih lagi bersama-sama katakan. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Satukan iman bersama-sama katakan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Puji Tuhan, Shalom umat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat IFJ Padang. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita dalam situasi apapun. Terbukti pada hari ini, hari yang luar biasa, kita dapat tetap beribadah kepada Tuhan, merayakan hari kemenangan yang Dia sudah berikan buat saudara dan saya. Walaupun kita berada di tempat dan di ruangan yang berbeda. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Engkau yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang memuliakan namamu. Pagi hari ini kami mau memberkati Engkau. Kami mau duduk diam di kakimu dan kami mempersembahkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan namamu. Berkati dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita deklarasi seperti yang sudah biasa kita lakukan. Mari angkat Alkitab saudara di tangan kanan saudara dengan tinggi-tinggi. Mari deklarasi bersama saya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater blessing. Haleluya. Puji Tuhan. Rencana Allah bagi setiap orang percaya adalah agar mereka terus bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Maka orang percaya itu akan tetap menjadi seperti bayi rohani, memiliki iman rohani yang tidak bertumbuh. Dan saudara tahu apa akibatnya? Maka orang percaya itu akan mengalami banyak persoalan, tantangan kehidupan secara pribadi, keluarga maupun dalam berjemaat. Tapi hal yang luar biasa terjadi buat saudara dan saya, khususnya jemaat IFJF Global dan lebih spesial lagi untuk jemaat IFJF Padang. Tahun 2020 pemimpin kita luar biasa. Dalam tema besar Greater Blessing, firman Tuhan diangkat dari surat Yakobus sepanjang tahun 2020. Tahukah jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu dengan setia membaca surat Yakobus dari pasal 1 sampai terakhir, saudara akan menemukan hal yang luar biasa. Isi hati Yakobus. Yakobus merindukan seluruh orang percaya itu memiliki iman yang dewasa, iman yang bertumbuh, iman yang hidup, iman yang menghasilkan buah-buah perbuatan yang menghasilkan kebenaran sebagai bukti dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih dalam seri God Faith, siang hari ini di tengah-tengah ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 21 sampai 26. Saya berikan judul memiliki iman yang berbuah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baca Alkitab kita, Yakobus 2 ayat 21 sampai 26. 1, 2, 3. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang percaya yang lahir baru dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh akan
mengakibatkan perubahan secara menyeluruh dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi perubahan itu dapat terlihat melalui akal budi yang rindu memahami, rindu mengerti kebenaran. Bahkan senantiasa hatinya merindukan kebenaran yang terus-menerus untuk dilakukan. Akibatnya ada buah di dalam kehidupannya. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman adalah gaya kehidupan setiap orang percaya. Iman itu bukan sekedar pasif, tapi harus bergerak, terus bergerak, sehingga iman yang benar, iman yang hidup, iman yang dewasa itu akan dilihat melalui perbuatan-perbuatan kita semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran ini dijelaskan oleh Yakobus melalui pasal 2 ayat 21 sampai 26 yang baru kita baca. Yakobus memilih 2 tokoh perjanjian lama untuk menjelaskan prinsip Alkitab lebih indah lagi buat saudara dan saya. 2 tokoh itu, yang pertama adalah tokoh Abraham. Itu dicatat di ayat 21 sampai 24 dari Yakobus 2. Dikatakan Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Jadi iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna atau dewasa. Perbuatan Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dengan ketaatan akan perintah Allah yang dia terima. Dia mempersembahkan anak satu-satunya yang sudah lama dinanti-nantikan. Tapi dia taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu kisahnya dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 10. Saudara bisa baca kembali di rumah. Renungkan. Namun di Yakobus 2 ayat 23 dikatakan iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Oleh perbuatan Abraham yang taat melakukan perintah Allah, mempersembahkan anaknya Ishak, dibawa ke Bukit Moria untuk dipersembahkan, mezbah dipersiapkan, lalu kayu bakar ditata di atas mezbah, lalu kedua tangan Ishak, kakinya diikat dan ditaruh di atas mezbah. Saudara tahu pada saat Abraham menarik pisau lalu mau mengacungkan untuk membunuh Ishak, pada saat itulah malaikat Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Iman yang menyelamatkan itu selalu membuktikan diri melalui perbuatan-perbuatan kebenaran, dan yang merupakan buah ketaatan terhadap firman Allah, buah ketaatan terhadap perintah Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham. Nah, tokoh kedua kita lihat dari Yakobus 2 ayat 25. Rahab, seorang wanita Kanaan. Perbuatan Rahab adalah menyembunyikan dan kemudian meloloskan 2 orang pengintai dari Israel, utusan Yosua. Jadi pengintai ini diutus oleh Yosua untuk mengintai Yeriko. Yeriko yang akan diserahkan bagi orang Israel. Nah, Raja Yeriko tahu ada 2 orang Israel masuk ke wilayahnya, lalu dia bertanya kepada Rahab, dan dalam situasi itu Rahab melakukan satu tindakan yang luar biasa, saudaraku. Tindakannya bukti imannya, dan itu tertulis di dalam Yosua 2 ayat 9 sampai 14. Tahukah saudara, luar biasa. Dalam ayat-ayat dalam Yosua 2 ayat 9 sampai 14 dikatakan, Rahab mendengar berita perbuatan-perbuatan Allah orang Israel
yang dahsyat, yang hidup dan benar. Di mana Allahnya orang Israel membawa orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan, menuntun orang Israel untuk memasuki tanah Kanaan, bahkan akan memberikan satu negeri bagi orang Israel. Iman Rahab timbul mendengar siapa Allah Israel. Iman Rahab timbul mendengar berita perbuatan-perbuatan Allah Israel. Saudaraku, ketika iman Rahab timbul, ada satu tindakan yang dilakukannya. Dia meloloskan dua pengintai Israel, sehingga mereka tidak ditangkap oleh Raja Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang luar biasa apa yang dilakukan Rahab ini, saudaraku. Demikian juga buat saudara dan saya. Lewat iman dan tindakan saudara dan saya, ada orang-orang yang mengamatinya, ada orang-orang yang melihatnya. Bahkan ketika saudara dan saya setia menyampaikan berita kabar baik, berita perbuatan Allah kita yang menyelamatkan umat manusia melalui anaknya Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Bahkan rela mati buat saudara dan saya, buat semua orang yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Ketika saudara dan saya memberitakan itu dan ada orang-orang seperti Rahab di sekeliling kita mendengarkannya, saudara tahu apa yang akan terjadi? Akan banyak Rahab-Rahab yang percaya kepada Allah kita. Bahkan mereka melakukan satu tindakan iman yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan dua tokoh yang diangkat oleh Yakobus untuk menjelaskan bagaimana iman yang benar harus dipraktekkan, harus dihidupi, bukan sebatas pengakuan. Ada dua hal yang saya catat, saya temukan hasil dari orang percaya seperti Abraham dan Rahab. Oleh imannya dia melakukan satu tindakan, sehingga lewat tindakannya kita melihat kuasa dari iman itu. Ada buah. Yang pertama, dari tokoh Abraham dulu saya sampaikan buat saudara. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 kita lihat hal-hal apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang sedang dilakukannya. Tetapi ayat 13 sampai 14 luar biasa, saya bacakan buat saudara. Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang pertama yang saya temukan lewat iman Abraham dan tindakan yang dilakukannya mempersembahkan anaknya sesuai dengan apa yang Allah minta dalam kehidupannya. Ada berkat di balik iman yang lulus ujian. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya mengalami hal yang sama. Ketika situasi pandemik virus corona COVID-19 melanda dunia, melanda bangsa-bangsa, melanda Indonesia, melanda kota-kota termasuk kita. Kita mengalami seperti di persimpangan. Tiba-tiba rasanya ada kekurangan, ada kesulitan. Tapi tiba-tiba firman berbicara. Dan kita harus melakukan satu tindakan perbuatan, bukti iman kita kepada yang beri perintah, kepada yang berfirman kepada kita, yaitu Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Bisakah kita belajar seperti Abraham? Hal yang saya temukan, kenapa Abraham mampu melakukan satu tindakan yang luar biasa, ingin membunuh anaknya sesuai perintah Tuhan untuk dikorbankan bagi Allah. Saudaraku, itu bisa dilakukan ketika saudara dan saya seperti Abraham mengutamakan Allah di atas segalanya.
Abraham mengutamakan cinta kasihnya kepada anaknya satu-satunya yang lama ditunggu-tunggunya. Allah di atas itu. Itulah sebabnya dia mampu melakukan tindakan iman itu. Mari kita belajar. Dan saudara akan percaya, di situasi yang sulit ini pun ada mujizat, ada berkat yang tersedia. Amin. Ada berkat yang tersedia. Dia menyediakan, Tuhan menyediakan. Yang kedua, dari kehidupan Rahab, saya temukan Tuhan itu sumber perlindungan, keselamatan, dan kemasyuran. Dari kisah Rahab, dari iman dan tindakan yang dilakukan Rahab. Yosua 6 ayat 25 berkata, saya bacakan buat saudara, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Jeriko. Artinya apa? Rahab dan keluarganya diselamatkan. Ayah, ibu, saudara-saudara dan semua orang yang ada di dalam rumah Rahab diselamatkan. Bahkan dikatakan Yosua membiarkan mereka tetap tinggal tentram nyaman bersama-sama dengan orang Israel. Akibat iman dan tindakan Rahab, bukan saja Rahab yang beroleh perlindungan, tapi seluruh keluarganya. Dan di Matius 1 ayat 5 hal yang luar biasa mungkin gak pernah saudara saya bayangkan. Rahab itu memperoleh kasih karunia Allah untuk menjadi salah satu dari nenek moyang Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Rahab yang dikatakan seorang wanita Kanaan, perempuan sundal. Wow, Allah berkenan mengangkat hidupnya oleh iman dan tindakannya. Dia dicatat menjadi salah seorang nenek moyang dari Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kitab Ibrani mencatat hal yang luar biasa. Perempuan Rahab ini dicatat di kitab Ibrani 11 ayat 31. Dia salah satu dari pahlawan iman. Wow, mungkin Rahab sendiri gak pernah berpikir sejauh itu. Mungkin saudara dan saya gak pernah berpikir ketika kita mengalami satu pergumulan hidup, satu kesulitan, kesukaran, kekurangan, sakit penyakit. Wow, sepertinya kita putus asa, gak ada pengharapan lagi. Dari mana datangnya perlindunganku? Tapi ketika Rahab mendengar siapa Allah Israel, imannya hidup, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan, tindakan menyelamatkan dua orang pengintai Israel. Dan akibatnya dia mendapat perlindungan, tentram hidupnya bersama keluarganya, nyaman, ada keselamatan, ada pertolongan, bahkan kemasyuran. Namanya tercatat, dikatakan sampai hari ini, sampai selamanya namanya dicatat di Alkitab. Luar biasa. Saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, khususnya AFJ Padang. Mari belajar dari kedua tokoh ini. Izinkan iman kita melakukan tindakan-tindakan perbuatan kebenaran, sehingga menghasilkan buah yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan lihat buah itu, orang-orang datang kepada Tuhan mendapat berkat yang luar biasa. Dan percayalah, dalam situasi apapun, hari-hari ini datang kepada Tuhan, dengarkan kebenaran firman-Nya, cari wajah-Nya, cari apa yang Dia inginkan untuk saudara dan saya lakukan hari ini. Maka ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan, dan ada kemasyuran buat saudara dan saya. Mari belajar bersama-sama dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, membiarkan iman kita terus bertumbuh
hidup dan dewasa, sehingga ada kekuatan, ada daya buat saudara saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran seperti yang firman Tuhan inginkan saudara dan saya lakukan bagi hormat kemuliaan namanya. Jika tidak ada tindakan, tidak ada iman. Jika tidak ada iman, maka tidak ada tindakan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kita dengarkan bisa mengobarkan semangat kita untuk membuat mata kita tetap fokus kepada Yesus dan mengizinkan Tuhan kita itulah yang utama lebih dari apapun dalam kehidupan kita, lebih utama dari segala kekurangan, dari segala penderitaan, dari segala apapun yang sedang saudara alami saat ini. Percayalah, tangannya tidak pernah terlambat menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, betapa baiknya Engkau bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu beserta kami. Bahkan dalam situasi saat-saat ini pun Engkau ada bagi kami. Kami percaya firman-Mu. Engkau Allah yang hidup turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Situasi pandemik virus corona ini pun Tuhan kami tahu di balik ini Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau sedang membawa orang-orang percaya untuk semakin intim dengan Engkau, untuk semakin percaya kepada firman-Mu, mengutamakan Engkau. Karena kami memiliki banyak-banyak waktu hari-hari ini Tuhan untuk mendekat, mencari wajah-Mu, melekat kepada kebenaran firman-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu meneguhkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini yang sudah didengar oleh seluruh umat-Mu. Biarkan firman itu bertumbuh dan hidup, menghasilkan buah-buah bagi kehormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Saya percaya ada berkat Tuhan yang kita terima melalui pujian, penyembahan, dan firman yang kita dengar barusan. Saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk sepekan ini. Yang pertama, Minggu 31 Mei 2020 kita akan tetap melakukan ibadah online service di YouTube channel IFJF Padang. Jadi pastikan ya Bapak Ibu semua sudah mensubscribe YouTube channel ini. Yang kedua, jam 10 nanti ada ibadah online service untuk kids di YouTube channelnya IFJF Kids. Jadi diharapkan setiap orang tua untuk mendampingi anak-anaknya beribadah. Yang ketiga, doa malam tetap dilakukan melalui aplikasi Zoom. Linknya akan dibagikan dalam WhatsApp grup IFJF Padang. Yang keempat, buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening gereja atau dapat memberikannya kepada Ibu Else atau Saudari Yolanda dan menginformasikannya kepada Pastor Daud. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Stay at home and stay healthy. God bless you. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan mari kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita dan kita boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari Minggu kami boleh tetap beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Bahkan bersama dengan setiap iCare member yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman-Mu, ukirkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkati Tuhan dengan kesehatan, berkati dengan umur yang panjang. Berkati juga untuk setiap usaha, pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk sekolah daripada anak-anak-Mu, walaupun mereka saat ini mendapatkan sekolah Tuhan melalui online ya Bapa. Bahkan juga bekerja Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Dan kami juga boleh beribadah kepada Engkau di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa pelindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Bahkan pemeliharaan-Mu ada atas setiap kami dan jemaat-Mu di keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai dan melindungi kami, memberkati kami dengan kesehatan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bye-bye. My every hour, your love will never